kita baca pertanyaan dari netizen. Pertama, buat siapa? Buat Mbak Vena. Baik nggak aku sebagai seorang ibu yang terlalu obses dan ambisi buat anaknya, tapi kayaknya anaknya ngerasa depresi dan capek ngejalanin kemauan aku. Tuh aku mesti tanya anakku dulu ya. Kayaknya aku nggak gitu deh. Kau nggak? Enggak. Apalagi zaman sekarang ya anak cowok ya nggak bisa lah diatur-atur. Iya betul. Didoain iya. Terus kita harus jadi contoh itu aja sih. Tapi kadang ngerasa nggak sih kita serba salah di zaman sekarang ya? Karena Iya. banyak sekali ilmu-ilmu parenting jangan begini, jangan begini, jangan Iya. begitu. Sebenarnya kan kita tahu bahwa kadang-kadang harus disiplin, harus Tapi keras. kalau umur Sofania sampai dia 16-17 tahun kita harus disiplin. Supaya jadi kebiasaan dia ya. Iya, tapi setelah itu kan udah terbentuk karakternya. Ya udah. Percayain aja. Iya. Ini aku dengerin nih. Mencatat ya. Jadi kadang kita suka anak tuh jangan digituin, jangan gitu. Percayalah pada insting aja lah udah. Iya bener. Iya gak sih? Bener. Apalagi yang awam ya, pasti lihatnya Banyak parenting yang sekarang gitu. Aduh, bingung. Itu bener, aku walaupun anaknya masih 1,5 tahun sempet pusing, kok teori banyak banget ya sekarang. Terus ada yang ini, ada yang ini. Ya udahlah, selain tanya dokter, aku akhirnya tanya ke teman-temanku yang anaknya udah 3 dan selalu dapat ketenangan di situ juga sih akhirnya yang Bahwa udah, ya kita udah manusia, berpengalaman. kita manusia biasa. Kita harus fleksibel, akhirnya mereka bilangnya benar. gitu. Oh ya udah, harus fleksibel. Oke, yang berikutnya pertanyaannya. Buat siapa? Dea, kamu kan udah berkarir dari lama. Pernah ada di fase star syndrome nggak sih? Star syndrome tuh kayak Kayak gimana sih? ngerasa apa ya? Superstar. Jadi kayak super gitu, kayak kamu nggak akan susah lah gitu. Kayaknya enggak sih. Nggak pernah ya? Karena aku dari dulu orangnya nggak pedean sebenarnya. Iya. Kalau mau manggung, Oh, kalau mau manggung, mau perform, aku tuh selalu kayak ngumpulin mood dulu, kayak ibaratnya kayak berafirmasi dulu supaya pede. Tapi dulu karena kita banyak bertiga, jadi kan saling nutupin ya satu sama lain. Nah kalau lagi sendiri tuh sebenarnya lebih berat. Terus udah kita, dulu aku juga kalau harus bersosialisasi ke event-event apa tuh aku juga Capek. wah, itu berat banget buat aku. Jadi makanya nggak pernah ngerasa begitu, karena aku juga nggak pernah ngerasa aku terkenal yang mereka bilang. Nggak tahu ya, aku kayak gitu sih. Tapi tadi ada satu tips dari Dea nih, dia bilang katanya ketika dia mendapatkan dibully apa segala macam, kamu cara menghadapinya adalah dengan Ngapain sih tadi? kamu bilang kamu nggak terima-terima aja kalau kamu ngerasa kamu harus lawan dan kamu tunjukin. Iya, kalau aku dulu waktu kecil diteriakin misalnya. Ya kalau menurut aku nggak salah ya aku ngegas juga teriakin yang sama. Oke. Itu waktu kecil sih aku gitu, nggak Jadi pencitraan. tunjukkan, mohon maaf ya, saya nggak bisa di gitu-gitu ya. Iya, ya nggak tahu ya. Ya biar nggak tekanan batin kan. Iya. Yang penting keluar dulu, salah atau enggak nanti gurunya yang nyelesain kan. Iya. Itu ada guru di situ kan. Tapi pernah tekanan batin nggak? Ya pernah lah, masa nggak pernah jadi manusia tekanan Waktu batin? dibully-bully gitu, waktu dikata-katain teman-teman. Ada, tapi lebih banyak ngegasnya aku, jadi banyak lepas gitu loh. Akhirnya udah gitu Even ya. di situ ada masalah, ya justru aku suka dengan kita berdebat, kan jadi terjadi diskusi, terjadi solusi. Iya, Luar betul. biasa, menarik ini. Yang berikutnya. Iki, Anda istri kamu ada masalah sama istri Ido. Apa yang akan kalian lakukan nih? Istri-istri kalian nih Pertama ada kan Iki sebelum nyari pasangan tuh kamu tuh harus jadi penengahnya kita. penengah. Iya, penengahnya. Penengahnya kalian berdua ini? Iya, Berat sama banget. Ido juga seperti Gimana itu. istri jadi Istri penengahnya Jadi mereka penengah- berdua nih. kita tuh suka kenapa ngasih berantem. kolok, kenapa ngasih kolok aja jadi penengah so istri? Istilahnya Justru kan kalian berdua suka berantem? terkadang Oh, tuh iya. moodnya kan tapi kita cepet baik, cepet baiknya. Kalau kembar gitu ya? Iya. Untung sana itu jadinya satu. Oh iya. Kalau kakak biasanya ada ya? Oh iya Ya, karena kan kalau bayi tabung yang dimasukkan embrionya dua. Oh iya Yang berkembang satu. Yang berkembang satu. Ini kalau kembar ini ya seru sih ada. Langsung kayak, Ada oke. teman saya kemana-mana. Tapi ya seandainya kalau ternyata istri-istri kalian yang punya berselisih itu apa yang kalian lakukan? Ya paling saling menutupi sih. Kalau Iki sama Ido tuh kan cepet baiknya. Mungkin kalau kita ngadu tuh sesuatu yang mengenai istrinya Ido itu sering dihindari aja sih. Oh. Ya, gitu karena Jadi dengerin aja lah curhatannya, Iya. nggak perlu disampaikan Misalnya gitu. Iki, istri nggak suka nih sama Iki ngomong gini, ya itu telan sendiri aja. Oh, oke, baiklah. Yang berikutnya pertanyaannya buat siapa nih? Ido, sebutkan 3 sifat Iki yang nyebelin banget. Tapi karena kamu nggak mau ribut, ya kamu maklumin aja. Selain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumah.
kita. Ido ada pertanyaan tuh, 3 sifat Iki yang sebenarnya bikin kamu kesel gitu atau kebiasaan dia lah. Ada 1 kebiasaan. Paling kalau pergi tuh main pergi-pergi aja itu 1. Main pergi nggak pamit maksudnya? Iya, maksudnya kan ngomong lah kemana gitu. Kamu ikut nggak gitu kan. Ngajak-ngajak Itu ya. satu. Yang kedua. Terus lama kalau lagi siapan bareng tuh itu Oh, aja dia sih. yang bagian lebih lama. Nah, sekarang apalagi ada istrinya dia nge-gym berdua doang, jadi nggak partneran lagi kitanya. Oh, gitu. jadi yang menyebalkan adalah kamu sekarang ditinggalkan ya. Iya, jadi dia partneran sama istrinya. Biasanya kita saling support kan, maksudnya kalau nggak keangkat ya bisa. Jadi ada ini dia anak-anak gitu. kembar ya, saling posesif masing-masing ya kan. Baik, terima kasih semuanya sudah hadir berbagi Sama-sama, cerita terima hari kasih. ini. Ada banyak sekali cerita macam-macam. Terima kasih juga buat Anda semua. Tapi ya itu ada satu pelajaran sih tadi ya, bahwa ya kalau kadang-kadang kita tuh nggak bisa ngontrol orang lain mau ngebully dalam bentuk kata-kata ataupun perbuatan gitu ya. Tapi kita sendiri supaya tidak makan ke dalam, kita juga tetap harus punya apa yang namanya keberanian untuk mengatakan saya tidak suka, saya tidak mau. Ini sudah cukup gitu ya. Saya sudah tidak terima ini. Jadi untuk katakan, laporkan dan jangan diam aja gitu. Dan yang terpenting jangan bagian dari yang bully. Dan terpenting jangan bagian dari yang bully. Walaupun itu komen-komen ya. Komen-komen kita tidak setuju terhadap pembulian, tapi justru jadi kitalah pelaku pembulian. Itu juga harus hati-hati ya. Oke, kita kembali lagi ketemu lagi tiap hari di acara Pembulian.